Perjuangan Amalia Pujiawati masih jauh panggang dari api. Ia masih terus berusaha mengetuk nurani Bambang Pamungkas untuk mendapat kejelasan asal-usul status si buah hati. Bahkan demi membuktikan bahwa anak yang dilahirkan adalah darah daging Bambang Pamungkas, Amalia telah melakukan tes DNA. Hasilnya pun mengejutkan. Sampel darah bayi Amalia dengan Jen Abel putri Bambang Pamungkas dari pernikahan pertama nyaris 100% identik. Bambang Pamungkas tentu tak bisa berkutik. Pasalnya melalui tes DNA akhirnya terungkap bahwa ada hubungan si buah hati dengan Bambang Pamungkas yang tak bisa ditepis begitu saja. Kini Amalia sedikit bernapas lega. Ia merasa berada di atas angin, meski Amalia masih mengharapkan pengakuan keluar dari mulut Bambang Pamungkas. Akankah legenda sepak bola tanah air itu luluh dan menerima bayi Amalia sebagai bagian dari perjalanan hidupnya? Atau sebaliknya, mungkinkah Bambang Pamungkas menganggap hasil tes DNA yang dilakukan Amalia tak berguna, lantaran tak dibutuhkan di persidangan? Tahu hasilnya udah tahu pasti, iya udah yakin. Maksudnya kalau udah tahu pasti identik ya. Maksudnya antara Abel dengan Anjani itu pasti udah tahu hasilnya akan seperti itu gitu, sesuai harapan lah gitu. Cuman sempet deg-degan juga. Maksudnya kan karena itu posisinya hasilnya tuh dikirim ke Amerika, kemudian hasilnya setelah diketahui baru dikirim lagi ke sini gitu. Jadi agak nunggu jeda lah. Terus pengen tahu juga berapa persentasinya kan, tapi ternyata ya 92,3% ya kan. Walaupun itu sudah diduga gitu. Bukan sebenarnya masalah semata-mata di persidangan, tapi ini kita lihat ada orang yang dengan yakin ya kan berbicara tentang kebohongan, yakin sekali dan dengan lantang gitu. Sementara ini kebenarannya seperti ini. Saya cuman ingin memberikan apa ya, maksudnya gambaran aja. Gitu. Ada orang yang dengan lantang berbicara kebohongan. Kalau misalkan masalah mereka tetap seperti itu ya itu apa ya, menjadi keputusan mereka sendiri, dan pasti akibat dari kebohongan yang dilakukan mereka pun pasti akan ditanggung sendiri. Selama ini Bambang Pamungkas selalu berkelit dan tak mau mengakui hubungannya dengan Amalia Pujiawati. Pasalnya, pihak BP selalu berkelit pria yang menikahi Amalia adalah Bambang bin Arifin. Sesuai dengan yang tertera di buku nikah, bukan Bambang Pamungkas seperti anggapan orang selama ini. Hasil tes DNA pun tak menggoyahkan keyakinan Bambang Pamungkas. Ia masih kukuh tutup mulut. 2 hari lalu saat BP hadir dalam sebuah pertandingan eksibisi, sang legenda sepak bola tanah air tersebut berhasil mengecoh yang menantikan jawaban dari mulutnya. Keberadaan BP sama sekali tak terendus. Ia berhasil melengos dan menghindari bidikan media. Logikanya ya, kalau misalkan dari pihak Amalia, Bu Amalia tidak jadi, anggapannya gitu ya, versinya dia kan, dia ngomong nggak jadi. Harusnya mekanisme kan tinggal dia melakukan pencabutan terhadap permohonan itu kan. Nah, ini prosesnya itu loh, sudah melewati sampai adanya saksi. Tapi kan di dalam isbat nikah itu kan jelas pemohon duanya siapa, pihak laki-lakinya. Pihak laki-lakinya adalah Bambang bin Arifin. Nah, terus ngapain ngeklaim Bambang Pamungkas? Dan di situ juga statusnya adalah jejaka loh. Bambang bin Arifin itu adalah jejaka di dalam isbat nikah itu. Entah sampai kapan Bambang Pamungkas akan diam dalam persembunyian. Sejak kasus ini bergulir hingga memasuki babak persidangan, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sikap bungkam Bambang Pamungkas tak pelak menyiratkan sejuta tanya. Mantan pemain klub sepak bola Persija itu seolah tak peduli dengan keberadaan Amalia Pujiawati, bahkan tak pernah menganggap sang buah hati lahir ke dunia. BP seperti meyakini perseteruannya dengan Amalia di meja pengadilan akan berpihak kepadanya. Namun keyakinan BP bukan masalah besar bagi Amalia, karena ia siap melakukan banding jika terbukti kalah di persidangan. Ya, Amalia Pujiawati tak akan pernah lelah mengejar keadilan untuk buah hatinya.
Ia bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga, termasuk menggelontorkan uang yang tak sedikit untuk melakukan tes DNA. Bukannya saya ngoyo atau udahlah gitu ya, capek. Iya, secara psikis saya lelah, sebenarnya saya gak mau. Tapi ini bicara masalah kebohongan gitu loh. Kebohongan itu mau sampai kapan? Nanti anak saya lihat dong beritanya bahwa oh iya ternyata saya bukan ini ya, istilahnya begitulah, ada jejak digitalnya lah gitu. Timbang ngakuin aja untuk kepentingan administrasi anak-anak ya kan, udah clear gitu loh. Kalau misalkan ngerasa berat, sekali lagi masalah nafkah, ya udah ngomong aja jujur. Saya sekarang sudah tidak mampu lagi menafkahi, saya nggak akan bisa menafkahi, ya udah gak apa-apa. Abel apalagi, dia dalam hatinya tuh menangis loh, dia pengen ayahnya itu sayang sama dia gitu. Ya kan, kemarin saya soalnya sempat ngobrol gitu dengan Abel yang agak dalam ya. Biasanya kan saya suka bercanda aja sama dia, tapi saya kemarin ngobrol, dia pengen ayahnya nyamperin dia lagi gitu. Mengenal Bambang Pamungkas seperti kesalahan terbesar dalam hidup Amalia Pujiawati. Ia tak menyangka harus berhadapan dengan masalah berat pasca Bambang Pamungkas menjatuhkan talak cerai dan mengakhiri pernikahan sirinya. Kala itu Amalia merasa di posisi lemah. Sebagai wanita yang berstatus sebagai istri kedua, Amalia tak bisa menolak keinginan BP untuk bercerai. Amalia ikhlas berpisah dengan Bambang Pamungkas. Tapi ia tak terima saat buah hatinya tak diakui. Ditambah lagi, Bambang Pamungkas mengingkari janji yang pernah diucap. Lantas, sampai kapan perseteruan Amalia dan BP akan bergulir panas di ranah hukum? Mungkinkah Amalia memilih angkat tangan lantaran hati nurani BP tak kunjung terketuk? Sejak awal kan seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, beberapa bulan yang lalu pun saya berpisah secara baik-baik, kesepakatan bersama. Tapi memang saat itu Mas Bambang yang mentalak saya. Tapi karena saya saat itu posisinya sebagai istri kedua, ya kan, ya dalam keadaan hamil sebagai istri kedua, saya dalam keadaan hamil. Saat itu saya sempat bilang, ini beneran mau bercerai sekarang? Saya bilang gitu, saya sedang hamil. Iya, 3 bulan katanya. Saya sebagai ibu nggak terima ada orang yang sudah berjanji akan tetap baik kepada anak-anaknya terus diingkari janjinya.